Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kesempatan buat kita bersyukur datang kepada Tuhan, karena penyertaan Tuhan tiada henti-hentinya kita terima. Sekalipun jalan di depan belum terlihat jelas, namun penyertaan Tuhan adalah terang yang menuntun setiap langkah hidup kita. Dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi ini. Penyertaan-Mu itu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Ludi penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
sekalipun kami melewati setiap masalah, namun penyertaan-Mu Tuhan tiada pernah terlambat. Kaulah kami yang hidup, kiralah wala-wala yase. Rancangan-Mu indah, rencana-Mu mulia, waktu-Mu Tuhan sungguh indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin duduk diam, mendengarkan sabda-Mu. Kami siap mendengarkan Bapa. Kami membuka hati kami, telinga kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan jadikan hidupmu pilihan Tuhan. Banyak orang berkata hidup adalah pilihan. Setujukah saudara dengan ungkapan ini? Saya pribadi setuju dengan ungkapan ini karena dalam setiap aspek kehidupan kita selalu diperhadapkan pada pilihan. Misal hal yang sederhana, kita mau makan, maka pada saat itu kita akan dihadapkan pada pilihan, mau makan apa. Dari segi menu, kita diperhadapkan pada pilihan Chinese food, Indonesian food, Japanese food, dan lain-lainnya. Dari segi harga, kita juga diperhadapkan pada pilihan, mulai dari kaki 5 sampai bintang 5. Dari receh sampai harus merogoh kocek. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus memutuskan di dalam segala sesuatu, pilih yang mana. Pilihan itu tidak hanya dalam hal makan, tapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita. Demikian juga dengan Tuhan, dalam menjalankan misinya untuk menyelamatkan umat manusia dan membawa kerajaan Allah di dalam kehidupan umat manusia. Tuhan juga memilih tempat dan utusannya. Mari kita baca Mazmur 132 ayat 13. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan aku berkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang miskin akan aku kenyangkan dengan roti. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah Tuhan juga menginginkannya? Mari kita baca 1 Korintus 3 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Allah sudah memilih dan menginginkan hidup kita sebagai bait Allah, di mana Roh Allah atau Roh Kudus tinggal. Bahkan untuk itu Tuhan sampai rela mati di atas kayu salib, menjalani via dolorosa, disiksa, dihina, dicambuk, dimahkotai duri, sampai darah mengucur di seluruh tubuhnya. Inilah harga yang harus dibayar oleh Tuhan untuk menjadikan kita manusia sebagai bait Allah, di mana Roh Allah bisa tinggal di dalam kehidupan manusia. Seperti Tuhan memilih Sion menjadi tempat kedudukannya, tempat perhentian Tuhan selama-lamanya, maka Tuhan pun memilih kita, mengingininya menjadi tempat kedudukan Tuhan dan tempat perhentian Tuhan, di mana Roh Allah diam di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya sepanjang usia kita, bukan sebagai orang Kristen yang semau gue atau orang Kristen tobat kumat, karena kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita harus sadar bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Karena itu muliakanlah Tuhan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20b. Siapkah saudara menjadi tempat kediaman Tuhan? Janji Tuhan saat kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Mazmur 132 ayat 15. Perbekalannya akan aku berkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Artinya ada jaminan dalam pangan. Tuhan akan memberkati dengan limpahnya. Kemudian ayat 16. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Artinya ada jaminan keselamatan, damai sejahtera, dan sukacita. Ayat 17. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Tanduk adalah lambang kekuatan, kekuasaan, dan kejayaan. Menumbuhkan tanduk berarti Tuhan terus membangkitkan kekuatan dan perlindungan. Artinya ada jaminan kekuatan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyediakan pelita melambangkan kehadiran, bimbingan, dan kelangsungan hidup agar tidak pernah padam. Artinya ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita tidak sampai jatuh tergeletak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang rumit ini, mari kita jadikan hidup kita sebagai tempat kediaman Tuhan. Karena hidup adalah pilihan. Mengapa kita tidak memilih sesuatu yang pasti? Kepastian hanya ada di tangan Tuhan, baik jaminan keselamatan di dalam kehidupan kekal maupun jaminan keselamatan saat kita ada di muka bumi yang penuh dengan tantangan. Pilihlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, karena Tuhan sudah memilihmu sebagai tempat kediamannya. Totalitas, tidak setengah-tengah, maka Tuhan pun akan menjadikan hidupmu sebagai pilihan Tuhan. Siapkah saudara? Mari kita renungkan bersama pagi hari ini dan kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa Engkau mengingatkan kembali bahwa Engkau sudah memilih kami untuk kami menjadi tempat kediaman-Mu. Ajar kepada setiap kami merespon dengan positif apa yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini.
Kuatkan hati kami untuk kami terus tetap berpegang teguh kepadamu, karena Engkau adalah pilihan hidup kami. Kami rindu menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga Engkau bisa memilih kami menjadi tempat kediaman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.